Wow, what is? Siapa ya? Ya, dapat 60. Oke. Oke, ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya ini tadi barusan mengerjakan kuis ya kawan-kawan. Bagaimana sih cara bikin kuisnya? Nah, jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas bikin sebuah kuis yang menarik seperti itu tadi ya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan yang namanya aplikasi bernama Quizizz. Oke, ikuti video berikut ini. Ya, cara untuk membuat yang namanya kuis menarik seperti tadi, itu kita menggunakan yang namanya aplikasi Quizizz, kawan-kawan. Nah, bagaimana cara untuk membuatnya? Pertama kali kalau kita belum punya yang namanya akun Quizizz, kita bikin dulu yang namanya akunnya. Bagaimana cara bikin akunnya? Ketikkan terlebih dahulu quizizz.com. Ingat ya, quizizz.com. Jadi Z-nya ada 2 di paling akhir. Kemudian jika sudah muncul seperti ini, silakan klik daftar. Nah, sekarang kita akan diperlihatkan di sini untuk masuknya menggunakan apa ya? Kita menggunakan aja pakai Google kita ya. Kita klik daftar dengan Google. Kemudian kita disuruh memilih akun apa yang kita pilih ya, akun kita yang mana. Oke, kita pakai akun saya yang cadangan. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Digunakan untuk apa? Personal atau sekolah atau bisnis ya. Jadi kita pilih aja untuk sekolah ya. Oke. Saya adalah guru atau mahasiswa atau siswa gitu ya. Saya adalah guru. Pilih itu. Nah, maka selanjutnya di sini kita sudah masuk ke channel kita atau akun kita. Ini ya, buktinya kita sudah punya yang namanya akun baru. Terus kemudian di sini kita akan memulainya. Memulai untuk bikin yang namanya kuis itu ada 2 cara. Yaitu kita bisa memilih yang namanya kuis-kuis yang sudah ada yang pernah digunakan oleh orang lain untuk menjadi kuis kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengklik atau mengetikkan sesuatu ya. Misalkan tentang sejarah proklamasi. Nah, kita akan cari di sini apa saja. Nah, banyak ya di sini ya. Ternyata yang sudah bikin kuis tentang sejarah proklamasi banyak. Nah, kita bisa untuk mengolahnya menjadi kuis kita ya. Tapi ini akan kita laksanakan nanti ya. Jadi contoh soalnya ada di sini ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan memulai tanpa harus mengambil soal dari orang lain, nanti aja. Sekarang kita akan bikin kuis sendiri. Bagaimana caranya? Silakan klik buat kuis baru. Ini ya, bawahnya akun kita ada plus buat kuis baru. Kita klik. Nah, terus silakan kasih nama kuisnya. Apa nama kuisnya? Misalkan kuis proklamasi gitu ya. Nah, kemudian nama kuisnya proklamasi.
latihan soal kelas 11. Nah, contoh aja ya. Subjek apa yang relevan? Misalkan di sini kita tentang sejarah ya, klik sejarah. Jika sudah, selanjutnya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa nulis sendiri atau kita bisa ngambil dari perpustakaan kuisis kayak tadi ya. Kita klik aja tulis sendiri. Nah, apa jenis soal-soalnya? Nah, ini kuis sekarang udah diupdate kawan-kawan. Sekarang sudah ada pilihan ganda, kotak centang, bagian yang kosong, polling, sama terbuka berakhir. Nah, sekarang kita akan coba untuk bikin yang pilihan ganda. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau sudah melihat tutorial kali ini, kita apa ya istilahnya mendapatkan hal baru karena kuis sekarang sudah diupdate ya, tidak hanya soal pilihan ganda tapi macam-macam tadi ya. Nah, bagaimana cara bikin soalnya? Silakan diklik ditulis pertanyaan. Misalkan contoh Indonesia melaksanakan proklamasi pada tanggal. Nah, ini contoh saja ya. Tanggalnya berapa? Misalkan di sini kita tulis jawaban yang salah ya, 15 Agustus 1945. Kita copy aja biar cepat. Ini jadi 16 Agustus. Ini jadi 17. Ini 18. Nah, kok cuman 4? Bagaimana cara nambah biar optionnya sampai E? Ini tambah pilihan jawaban. Klik. Nah, ini 19. Nah, sudah ya. Sekarang kita akan mengasih jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar kan 17 Agustus nih. Nah, kita tinggal klik aja ini kuncinya. Klik. Nah, gitu ya. Terus kita juga bisa yang namanya menambahi gambar. Ini kan ini ya, tampilannya ada di sebelah sini kawan. Jadi tampilannya ada di sebelah sini. Kan ini kalau gini nggak menarik ya, kita kasih gambar. Bagaimana cara ngasih gambar? Ini, tambahkan gambar atau audio. Klik. Kita pilih gambar. Kita ambil gambar yang sesuai dengan materi ya. Tapi kalau nggak punya ya kita hanya contoh ya, ambil aja gambar sembarang nggak apa-apa. Nah, misalkan contoh nggak punya gambar proklamasi saya. Ya sudah ini aja. Oke. Nah, ini contoh gambarnya sudah masuk. Masih loading. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ya contohnya ya. Indonesia melaksanakan proklamasi pada tanggal gitu, nanti akan dijawab. Nah, terus ini bagian bawah ini adalah untuk mengatur ya waktunya ya. Jadi kita nanti waktunya seperti tadi kan saya berjalan kan ada kayak apa timernya gitu ya. Nah, ini kalau soal gampang cukup aja 20-30 detik. Tapi kalau misalkan soalnya matematika harus menghitung gitu ya. Nah, ini ada kelebihan sekarang di Quizzes dulu cuma sampai 2 menit ya. Sekarang sudah sampai 15 menit. Nah, itu ya, satu soal ya, satu soal ya. Jadi silakan diatur dulu. Nah, kalau saya standarnya 30 detik karena soalnya gampang ini ya. Kalau nanti lama-lama siswa nanti malah tidur gitu. Ini enaknya kuis ya, kuisis ya. Kenapa bisa bikin siswa itu antusias untuk mengerjakan soalnya. Oke, satu soal sudah selesai, kita klik simpan. Nah, ini ya. Sekarang sudah bikin satu soal nih. Terus untuk soal yang kedua, saya pengen nanti bikin soal yang kotak centang. Kita cek ya, kita klik kotak centang. Kita bikin, jadi kotak centang itu maksudnya ada jawabannya itu lebih dari satu ya. Contoh misalkan seperti ini. Berikut ini adalah nama presiden yang pernah memimpin Indonesia, yaitu, nah misalkan seperti itu ya. Contoh, yang pertama jawabannya Soekarno, benar ya. Yang kedua Soeharto, oke. Yang ketiga Hamengkubuwono. Yang keempat mungkin siapa ya, Hamzah Has. Yang kelima mungkin Fadlizon. Sorry.
Fadlizon. Ya, mana jawaban yang benar? Karena ini ada jawabannya ada dua ya yang benar. Mana? Soekarno dan Soeharto. Ya, jadi ada jawaban dua ya. Itu untuk apa? Jenis soal yang centang ya. Terus mau kasih gambar lagi ya nggak apa-apa. Kita kasih gambar. Aduh, nggak ada gambar ini ya. Gambar yang unik gitu ya. Udahlah. Pakai gambar ini aja lah, nggak apa-apa. Ya, contoh aja kan. Ya, jadi berikut ini adalah nama presiden yang pernah memimpin Indonesia. Jawaban yang benar adalah Soekarno dan Soeharto. Hamengkubuwono itu pernah tapi jadi wakil, Hamzah juga wakil, Fadlizon itu anggota DPR ya. Dulu Fahri Hamzah Fadlizon. Nah, sekarang kita masukkan waktunya juga sama kayak tadi ya. 30 detik nggak apa-apa. Terus kemudian sudah klik simpan. Nah, sekarang kita sudah bikin dua soal ya. Terus kemudian selanjutnya kita mau bikin apa lagi? Isian ya. Oke, kita bikin isian ya. Isi bagian yang kosong. Klik. Nah, soal ini adalah tipe soal apa ya? Seperti titik-titik gitu ya. Jadi nanti misalkan gini contohnya. Ibu kota Indonesia. Gini aja. Kota titik-titik merupakan ibu kota Indonesia. Misalkan contoh ya. Jawaban yang kosong yang mana? Nah, jadi kita misalkan contoh di sini titik-titiknya di sini gitu ya. Ya. Kota titik-titik merupakan ibu kota Indonesia. Apa jawabannya? Nah, jawabannya kan Jakarta kan. Nah, seperti ini loh. Nah, gitu. Terus kalau misalkan kadang-kadang siswa itu menjawabnya itu kadang-kadang ada yang huruf depannya besar, ada yang kadang-kadang pakai huruf kecil semua. Kita harus bisa membenarkan. Nah, contoh seperti ini ya. Ya. Atau mungkin apalagi misalkan dia besar-besar gini ya. Nah, cuman di sini kita diperlihatkan sama apa namanya? Tadi kuisis ya, dia tidak memperhatikan besar kecil, jadi dianggap benar semua ya. Oke, nggak apa-apa. Itu untuk soal jenis yang ketiga, yaitu isian titik-titik ya. Waktu tetap aja agak tambah lama ya, karena dia harus ngetik ya. Mungkin 1 menit gitu ya. Terus kita kasih gambar biar agak cantik lagi. Ya sama aja, nggak ada gambarnya. Oke, kita ambil aja contoh ya. Ya udah, gambar ini aja lah, gambar buku aja nggak apa-apa. Nah, ya jadi nanti siswa itu akan menjawab mengklik di sini ya, jadi dia akan mengetik di sini kota titik-titik merupakan ibu kota Indonesia. Berarti dia menjawab Jakarta ya. Alternatif jawabannya ini Jakarta, Jakarta, Jakarta gitu ya. Mungkin J-nya besar, J kecil dan sebagainya. Jika sudah klik simpan ya. Ya, kita sudah bikin 3 soal. Sekarang mungkin ini ini pemilihan ini nggak bisa dibuat nilai nanti ya. Kalau yang ini juga terbuka dan berakhir ini nggak bisa dibikin nilai. Ini hanya sekedar polling saja. Nah, sekarang kita akan bikin soal copy dari Word ya, biar agak cepat. Klik lagi jenis soal yang baru dengan cara plus pertanyaan baru ya. Kita pilihan ganda saja. Kita bisa mengambil soal dari Word. Ya, ini ya contoh soal yang dari Word ya, seperti biasa. Kalau kita mau mengcopy soal, itu usahakan tidak ada yang namanya nomor soalnya ya. Jadi biarkan seperti ini. Kita klik copy, kemudian kita masuk, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian untuk option jawabannya sama ya, ini usahakan tidak ada yang namanya abjadnya. Kita matikan terlebih dahulu. Oh, ternyata nggak mau karena ini bukan built-in numbering ya. Oke, kita copy. Nah, ini Bapak Ibu,
Kekurangan dari kuisis, dia tidak bisa langsung otomatis ke bawah. Kita cek ya, kita coba aja tempel. Nah, ya. Jadi ini nggak bisa seperti kayak Google Form atau apa namanya Office Form ya. Jadi kalau Office Form atau Google Form itu dia kalau diklik paste di satu gitu ya akan otomatis ke bawah. Nah ini kelemahannya Quizzes, kita harus memasukkan satu-satu, nggak bisa seperti itu banyak gitu ya. Oke, nggak apa-apa, ini contoh aja PPKI ya. Nanti akan kita apa namanya hapus satu-satu ya. Ini yang terakhir putra ya. Nah sedangkan yang atas kita hapus. Oke. Nah apa jawabannya? Untuk mewujudkan janji kemerdekaan kepada Indonesia, Jepang membentuk yang namanya Dogurutsu Jumbi Kosakai atau BPUPKI ya. Oke. Jika sudah, waktunya sudah, nggak usah pakai gambar, nah klik simpan. Nah, tinggal satu soal, kita copy lagi aja. Apa ya soalnya ya? Ini aja lah, nggak apa. Copy. Kita tambah soal, pilihan ganda. Nah, itu ada tulisan pertanyaan kelima ya. Soalnya 5 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Oke. Kemudian kita ambil soal ini jawabannya E ya, mempersiapkan. Oke, kita paste di sini. Nah, ini harus manual lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tinggal copy nggak ngetik gitu kan. Copy, paste. Ya, salin, tempel. Yap, yang terakhir salin tambah tempel. Oke. Nah, ini kita hapus. Nah, jawabannya tadi yang E. Klik, waktunya 30 detik, klik simpan. Oke. Sekarang kita sudah punya 5 soal ya. Nah, ini ada soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima ya. Oke, sudah selesai ya soalnya. Terus bagaimana selanjutnya? Jika sudah kita membuat soal, kita akan membuat yang namanya apa namanya ini? Seperti yang tampil di depan ya, profil kuis kita atau soal kita ya. Kita kasih aja gambar, tambahan gambar di sini atau kita atur di sini ya, boleh. Ya, kita atur di sini, tambahkan gambar kuis, klik ya. Terus kemudian kita pilih salah satu gambar yang menunjukkan itu adalah kuis milik kita gitu ya. Misalkan contoh ini aja pakai gambar saya ya. Kemudian pilih bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa apa. Kita pakai bahasa Indonesia. Cari Indonesia. Ini Indonesia. Ini ya. Terus ini untuk kelas berapa ya? Kebetulan ini adalah soal kelas 11 ya. Berarti kita bisa memilih di sini. Ini maksudnya KG itu adalah semuanya bisa ngerjakan atau anak kecil ya, mulai anak kecil. Nah, kalau kelas 11 ya udah ketik aja kelas 11 ya. Terus apakah kuis ini bisa dilihat oleh semua orang? Boleh ya, dilihat oleh semua orang atau untuk diri Anda sendiri ya, karena kita untuk siswa ya publik aja, kita pilih yang publik. Nah, jika sudah klik simpan. Ya, ini rincian kuisnya. Ya, sudah selesai ya, beres semua. Skornya sudah ya, beres ya. Sudah. Jika sudah, kita kembali. Ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai deh kuisnya, ada 5 pertanyaan ya. Terus kemudian bagaimana cara untuk memainkannya? Ya, kita sudah bikin kuis nih ya. Bagaimana cara memainkannya, mengatur dan sebagainya? Ikuti di video tutorial yang kedua untuk membuat
soal ini bisa diakses atau kita mengaturnya biar nanti siswa itu bisa langsung mengerjakannya. Seperti apa? Tunggu di video tutorial yang kedua, masih di channel RSCK Prasetya Official. Terima kasih.